Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menetapkan ibu kota berstatus siaga banjir per hari ini 1 November. Melalui Zoom siang ini saya sudah bersama Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang Pak Guswanto, salam sehat Pak. Selamat siang, salam sehat Roland. Iya Pak, langsung saja nih, daerah mana saja yang diperkirakan rawan hujan deras dan bahkan banjir? Baik, kalau kita melihat daripada hasil analisis dinamika atmosfer, mulai dari Kelvin, Rossby, MCO, itu yang kita identifikasi untuk rawan banjir saat ini adalah kita lihat di sini ada Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, kemudian Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seperti itu yang kita lihat. Iya Pak Guswanto, kemudian intensitas hujan kan memang belakangan ini sudah sering sekali terjadi ya menurut perkiraan BMKG. Kira-kira ini sudah memang memasuki musimnya kah atau ada fenomena alam lain dan sampai kapan cuaca hujan deras ini akan terjadi? Kalau kita lihat saat ini sebenarnya ada beberapa fenomena ya yang saat ini sedang aktif. Yang pertama adalah secara global itu ada La Nina ya. Kemudian secara regional itu ada sirkulasi siklonik di sebelah barat dia ya. Kemudian dari lokal itu adalah aktivitas konvektif dan labilitas atmosfer yang cukup tinggi. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh daripada yang dampak yang dimunculkannya itu banyak beberapa hari ya. Jadi kalau kita lihat La Nina ini akan sampai nanti Februari. Sedangkan kalau yang MCO akan terpengaruh 1 minggu ke depan karena dia sifatnya harian seperti itu. Nah, kemudian selain di Jakarta, Pak Guswanto, kota lainnya di Indonesia misalnya yang juga berpotensi tentunya diguyur hujan deras dalam beberapa hari ke depan, kira-kira di kota atau di provinsi mana aja, Pak? Baik, kalau kita lihat di sini ada Sumatera bagian tengah dan selatan, sebagian besar tadi Jawa ya, Kalimantan bagian tengah dan barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua. Ya, kemudian apakah BMKG sudah melakukan analisis terhadap kondisi dinamika atmosfer terkini yang tentunya menyebabkan potensi cuaca ekstrim terjadi, Pak? Ya, BMKG sudah melakukan analisis, misalkan pada kondisi per 31 Oktober kemarin itu dilakukan bahwa rata-rata kita melihat ya dari analisis kondisi lokalnya makro itu menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan awan konvektif akibat kondisi labilitas udara seperti di wilayah yang tadi saya sebutkan. Dari pola sirkulasi siklonik ada pertemuan perlambatan kecepatan angin yaitu konvergensi menunjukkan kecenderungan peningkatan pertumbuhan awan di sebagian besar Pulau Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Papua Barat, Papua. Kemudian dari indeks tadi, dari MCO maupun OLR, aktivitas gelombang ekuator itu juga sama, menunjukkan kecenderungan peningkatan konvektif di bagian besar Sumatera, bagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Jadi dilihat dari kombinasi beberapa tadi itu menunjukkan adanya aktivitas meningkat sampai tanggal 3 ataupun tanggal 4. Ya, cuaca ekstrim yang mungkin akan terjadi seminggu ke depan dan bahkan bisa sampai Februari tahun depan, Pak. Apakah BMKG sudah menyarankan nih pemerintah, Pemda dan Pemprov tentunya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi dan literasi untuk meningkatkan pemahaman terkait pencegahan atau pengurangan risiko bencana hidrometeorologi? Jadi BMKG itu sebenarnya sudah melakukan sejak merilis awal perakiraan musim hujan di bulan September. Pada waktu bulan September, Ibu Kepala BMKG melakukan rilis tentang perakiraan musim hujan yang dipengaruhi cenderung oleh adanya La Nina. Kemudian dari sana juga disampaikan ada beberapa daerah yang harus diwaspadai karena ada peningkatan curah hujan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan series FGD dengan mengundang kementerian lembaga terkait itu di bulan
bulan minggu yang lalu ya, dengan mengundang kementerian terkait seperti misalkan PUPR, Kementerian Pertanian, kemudian BNPB, dan mengundang juga Pemda, pemerintah daerah misalkan DKI, Jawa Tengah, untuk melakukan bagaimana Pemda maupun kementerian lembaga menyusun langkah-langkah strategis dan teknis untuk mengantisipasi dampak daripada nanti La Nina. Kemudian yang kita lanjutkan, kita diharapkan dapat melakukan peningkatan sistem koordinasi dan kecepatan koordinasi antara lembaga, kementerian terkait, ini serta masyarakat dalam rangka untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Demikian. Iya Pak, tentu ini perlu kewaspadaan dari seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, untuk pesan BMKG untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim ini Pak, seperti apa? Nah, khusus untuk masyarakat, kita berharap masyarakat di daerah yang rawan dan rawan tanah longsor, misalkan yang tinggal di bantaran sungai, di cekungan tempat yang cekung atau yang dulunya mungkin rumah air atau di lereng perbukitan, barangkali harus tetap waspada akan adanya bencana hidrometeorologi akibat daripada cuaca ekstrim yang akan terjadi. Kemudian kita juga mengharapkan masyarakat tetap tenang dan mengupdate informasi cuaca baik itu secara 3 harian maupun nowcasting yang 30 menit sebelum kejadian. Artinya kita juga memberikan sistem peringatan dini kepada masyarakat. Artinya mereka juga bisa mengunduh informasi itu melalui website BMKG, kanal-kanal media sosial maupun call center 196. Kemudian yang terakhir adalah bahwa pada saat periode musim hujan ini tentunya kan kita ada pandemi yang lain, ada bencana yang lain tentang pandemi COVID-19. Kita berharap juga bahwa walaupun pada kondisi yang terdesak pun kita tetap harus memantapkan atau meningkatkan prokes kesehatan, tetap menggunakan masker dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti akibat bencana hidrometeorologi kita lalai di dalam protokol kesehatan COVID-19. Demikian. Baik Pak Guswanto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya siang hari ini telah bergabung bersama kami di sini. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih Roland, salam sehat selalu.